Selamat pagi teman-teman semua. Selamat ketemu kembali ya di hari Rabu menjelang akhir tahun ini. Semoga kondisi kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti agenda-agenda yang sudah kita rencanakan semua, baik itu agenda perkuliahan maupun agenda-agenda kegiatan yang lain ya, termasuk agenda peribadatan yang mungkin bagi yang beragama Nasrani untuk bisa mengikuti peribadatan dengan seksama, dan perkuliahan kita juga tentunya bisa lancar walaupun kita masih prihatin karena masih dilanda oleh wabah yang tidak mereda-reda ya. Ini perkuliahan hari ini akan membahas tentang komunikasi data dan media transmisi, jadi komunikasinya dan media transmisinya. Nah, sebelum perkuliahan ke materi komunikasi dan media transmisi ini kita mulai. Terlebih dahulu saya mohon maaf, mungkin suara yang dihasilkan agak bising, agak gaduh karena ada suara anak-anak. Itu anak-anak saya baru bermain ya. Karena pandemi mereka juga harus belajar dari rumah, jadi jam segini kebetulan belum ada jadwal dan kondisi masih libur habis tes, jadi agak ramai, agak gaduh, dan suara bising yang terdengar karena memang kondisi tempat tinggal saya yang kebetulan di pinggir jalan raya, jadi mengganggu keheningan konsentrasi suara yang keluar dalam kuliah online ini. Oke, kita mulai saja langsung ke materi. Jadi nanti mungkin kuliah hari ini nggak lama juga ya, paling sekitar berapa menit gitu ya, 30 sampai 60 menit ya, paling lama 1 jam ya. Saya harap Anda semua sabar untuk mengikuti perkuliahan ini. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan saja melalui live chat ya. Baik apa saja Anda sampaikan, baik itu pertanyaan yang berupa materi yang saya sampaikan maupun pertanyaan lain. Tapi yang jelas jangan tanya tentang hal-hal yang pribadi dan sensitif. Jangan-jangan Anda nanti tanya, "Pak, tadi malam saya bermimpi Pak, habis putus dengan pacar. Lah pagi ini kok saya putus dengan pacar beneran." Nah, ini nggak perlu ditanyakan dalam perkuliahan. Cukup Anda pendam sendiri dalam hati, dirasakan dengan penuh perasaan ya. Kalau pertanyaan tentang perkuliahan nggak masalah ya, tentang teknis perkuliahan boleh ya kan? Tentang materi perkuliahan nggak masalah. Yang penting setiap kali Anda ada yang ingin disampaikan, jangan ragu, ketik saja langsung di live chat. Jadi live chat itu nanti bisa langsung kita baca, Anda pun bisa membaca, saya pun langsung bisa membaca, karena live chat itu tepat di atas saya tulisannya, ada di pojok kiri atas. Itu memang sengaja live chatnya saya buat besar di tulisannya biar nanti terbaca, karena maklum saya sudah termakan usia, jadi pandangan mata saya itu kadang-kadang kabur, jadi butuh tulisan yang gede-gede agar bisa membaca.
ya. Nah, salah satu dari media komunikasi kita ya seperti ini, Anda melalui live chat, saya membaca, nanti saya menyampaikan yang ingin Anda tanyakan. Nah, ini salah satu media. Begitu pula sebuah komunikasi data. Sebetulnya live chat ini juga merupakan komunikasi data ya. Anda ngetik melalui keyboard bertopologi huruf alfabet, lalu dari keyboard Anda kemudian ditranslate oleh tool yang Anda gunakan, baik hardware maupun softwarenya, lalu ditransmit, kemudian tool baik hardware maupun software saya itu receive, kemudian masuk ke media saya, terus saya baca melalui aplikasi live chat. Nah, ini komunikasi. Nah, sebuah komunikasi ini juga membutuhkan media untuk bisa sampai ya, dari Anda sebagai pengirim atau siapalah ya yang jadi pengirim atau sumbernya, terus kemudian dikirim melalui sebuah media transmisi yang bisa saya terima dan saya mengerti maksud dari tujuan Anda. Nah, ini namanya komunikasi data. Nah, kalau di dalam media atau layar Anda itu bisa Anda baca, kebetulan dalam bahasa Inggris saya satir dari Evan Henry. Jadi komunikasi atau channel atau media komunikasi itu nanti dia akan menghubungkan berupa sinyal yang bisa dikirim dan diterima. Itu nanti datanya bisa berupa suara, bisa berupa bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video. Nah, karakteristik dari sebuah kualitas media transmisi nanti itu ditentukan oleh kuat dan lemahnya pengantar sinyal. Jadi nanti kalau Anda memilih sebuah media itu untuk menilai sebuah kualitas media transmisi itu Anda lihat seberapa sinyalnya itu kuat, seberapa jauh sinyal itu bisa dicapai, terus seberapa cepat media tersebut bisa mentransmisikan data. Nah, ini hal yang paling dasar dalam sebuah menilai karakteristik kualitas media transmisi komunikasi. Nah, ketika nanti Anda mendesain, katakanlah kita ingin mendesain sebuah jaringan, mendesain sebuah media untuk komunikasi. Nah, faktor-faktor yang harus kita perhatikan adalah salah satunya bandwidth. Bandwidth itu lebar media untuk menampung data. Nah, saya misalkan bandwidth ini sebuah jalan. Data-data tersebut adalah kendaraan yang lalu lalang atau lewat. Nah, jalan raya ketika Anda lewat, ya katakanlah mau ke kampus, tentunya kan melewati beberapa jalan, baik itu jalan protokol, jalan raya biasa maupun jalan gang sempit, bahkan terowongan masuk ke kos-kosan. Nah, bandwidth ini adalah lebar jalan tersebut.
Jadi semakin lebar jalannya, otomatis kendaraan yang lalu lalang, kendaraan yang lewat juga semakin banyak. Kecepatannya pun semakin lebar jalan, otomatis kecepatan kendaraan itu akan semakin cepat. Anda misalkan jalan gang yang sempit itu lebih cepat. Ketika Anda lewat jalan gang sempit itu lebih cepat daripada Anda harus lewat lorong menuju kos-kosan. Tetapi jalan raya itu akan lebih cepat Anda lalui, akan lebih banyak kendaraan yang lewat melalui jalan raya itu dibanding dengan jalan gang yang Anda lewati tadi. Tapi kecepatannya akan lebih cepat lagi Anda melalui jalan tol dibanding dengan jalan biasa. Nah, lebar jalan inilah yang disebut dengan istilah bandwidth. Paham ya? Bandwidth. Jadi saya analogikan sebuah jalan, walaupun terus tidak lantas valid ya, tapi di sini cukup bisa mewakili untuk asumsi otak pikiran kita memahami sebuah bandwidth. Jadi yang kita desain pertama lebar bandwidthnya. Kira-kira kita perlu berapa kilo? Kalau dalam satuan komputer semua menggunakan byte ya. Kalau kilo berarti byte, mega berarti byte, tera berarti byte. Ya. Nah, yang tahu persisnya, ya, yang tahu kebutuhannya ya kita selalu desainer yang merancang konsep jaringan tadi seperti apa. Makanya kadang-kadang kalau kita katakanlah ini berlangganan, itu yang kita tanyakan mesti bandwidthnya. Bandwidthnya untuk up berapa, untuk down berapa, kan gitu. Entah itu nanti kita mau pasang SPD, entah itu mau nanti kita koneksinya pakai plus media, nanti entah pakainya MNC Play, entah nanti pakainya Indosat seluler, semuanya yang penting kita perhatikan adalah bandwidthnya. Kemudian gangguan transmisinya. Nah, ini perlu kita cermati gangguan transmisi ini. Jadi faktor kedua harus kita perhatikan. Kira-kira nanti saya pakai vendor atau pakai penyedia layanan internet itu kalau mendung sedikit mati nggak? Kalau ada petir sedikit mati nggak? Kalau nanti hujan kekuatannya berkurang nggak? Nah, ini harus kita perhatikan. Terus kemudian interferensinya seperti apa? Ini juga harus kita perhatikan. Nah, tidak lupa faktor terakhir yang harus kita lihat adalah jumlah penerima pada media tersebut. Ya. Karena apa? Karena jumlah ini nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan pengguna dari jaringan tersebut. Semakin banyak pengguna, otomatis jaringan akan lebih lambat. Kenapa? Karena tadi lebar jalannya kita sudah tentukan sekian meter, tetapi faktanya yang lalu lalang, yang lewat banyak, otomatis ya kan? Yang lewat banyak akan lebih lambat daripada yang lewat hanya satu atau dua kendaraan. Ya, ini yang menjadi faktor yang harus kita perhatikan. Nah, ini kalau mau melihat spektrumnya, ya kan, spektrumnya dalam elektromagnet, ya kan, itu bisa Anda lihat frekuensinya itu 10
pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat 15 ya kan. Itu di situ ada power and telepon, kemudian ada radio, ada microwave, ada infrared. Nah yang terakhir itu visible light. Maksudnya visible light itu ya kayak fiber optik, itu namanya visible light ya. Bisa Anda lihat itu di situ ya. Itu untuk spektrum elektromagnetnya. Kemudian untuk karakteristik media dari media gate, karakteristiknya kalau kita menggunakan twisted pair ya, yang with loading, itu frekuensi ringnya, jadi frekuensi ring dari twisted pair tadi antara 0 sampai dengan 3,5 kHz. Sedangkan untuk typical attenuation-nya, jadi typical attenuation-nya dia pada 0,2 dB per kilometer. Jadinya asumsinya adalah 1 kHz. Asumsinya loh ya, ini asumsinya 1 kHz. Jadi typical attenuation itu 0,2 dB per kilometer ya, setiap 1 kHz. Terus delaynya itu ada di angka 50 mikrosekon per kilometer. Dia ada di 50 mikrodetik per kilometernya. Untuk repeater penguat sinyalnya nanti, spacingnya itu ada di 2 km. Jadi kalau kita mau pakai twisted pair ya, dengan karakter yang with loading, itu nanti setiap kilometer paling tidak kita harus pasang repeater ya, paling jauh itu ya. Kalau kejauhan gimana ya, nggak sampai, nanti datanya akan hilang, jadi bias hilang ya. Terus kemudian untuk twisted pair dengan multi pair ya, dengan multi pair kabel itu ada di 0 sampai dengan 1 MHz, ini lebih tinggi ya, 0,1 MHz. Untuk typical attenuation-nya ada di 0,7 dB per kilometer. Terus untuk delay-nya ada di angka 5 mikrodetik per kilometer. Ini juga sama karena karakter twisted pair harus pasang repeater maksimal 2 km. Jadi setiap 2 km itu nanti harus ada repeater. Jadi dia akan bekerja maksimal di angka jarak 2 km kabel. Nah, lebih dari itu dia tidak akan bekerja. Terus untuk koaksial kabel koaksial, nanti ada kabel twisted pair, ada kabel koaksial. Nanti bisa kita lihat nanti contoh-contoh kabelnya setelah ini ada. Itu di ring frekuensi 0 sampai 500 MHz. Jadi semakin besar ini. Nah, kenapa koaksial itu bagus dalam visual ya? Ini karena dia frekuensi ringnya ada sampai dengan 500 MHz. Makanya kalau anten-anten televisi sampai sekarang pun masih menggunakan tipe koaksial. Kenapa? Karena dengan menggunakan koaksial itu dia bagus ya, dia mempunyai nilai lebih di masalah video. Jadi grafik videonya dia bagus. Terus untuk attenuation-nya ada di 7 dB per kilometer. Delay-nya hanya selisih sedikit dengan yang multi pair tadi. Kalau koaksial ada di angka 4, dengan multi pair yang pair tadi ada di angka 5. Repeater bisa Anda pasang ketika jaraknya itu antara 1 sampai dengan 9 km. Nah, ini nanti tergantung
kondisi lapangannya seperti apa. Tidak terus 1 km repeater, 1 km repeater, enggak. Tidak harus 9, enggak. Bahkan nanti di angka 2 km itu sudah enggak mampu menyampaikan data, itu ada itu. Karena kondisi-kondisi tertentu itu di area-area pegunungan dan lain sebagainya. Itu nanti kan di situ menghambat sinyal itu nanti ya. Jadi repeater itu memang harus disesuaikan, tidak jaraknya langsung kita ambil yang maksimalnya, itu enggak. Itu kita harus sesuaikan dengan kondisi seperti apa. Yang terakhir ya optical fiber atau fiber optik, itu frekuensinya ringnya itu untuk low ringnya itu dia paling bagus. Jadi low ringnya, low tingkat bawahnya untuk ringnya itu dia pakai paling bagus. Ada di 186, kalau yang 3 tadi kan ada di angka 0, ini sudah 186. Tapi di high ringnya itu dia nggak bisa menyaingi dari kualitas koaksial kabel ya, jadi dia hanya ada di angka 370 terahertz. Oh ini nih di atasnya di terahertz. Jadi di fiber optik karena dia menggunakan kecepatan cahaya ya, yang digunakan tipe fiber optik itu adalah kecepatan cahaya, itu dia kerjanya sudah high, sudah paling bagus. Cuma nanti ada kelemahan-kelemahan termasuk instalasinya, itu nanti agak sulit dibanding yang 3 jenis tadi. Ini ada di terahertz 186 sampai dengan 370 terahertz. Jadi ringnya di level tinggi up. Terus attenuation-nya ada di 0,2 sampai dengan 0,5 dB per kilo. Untuk delay-nya sekitar 5. Untuk spacing dari repeaternya dia adalah 40 km. Jadi jauh dari butuh repeater. Cuma nanti di fiber itu karena karakteristiknya dia adalah memancarkan cahaya, maka setiap kali ada belokan otomatis mengurangi dari kecepatan cahaya. Terus dimungkinkan dalam instalasi fiber optik ini tidak boleh membentuk sudut 90 derajat. 90 aja nggak boleh, apalagi sampai berbentuk ring lingkar terus, itu otomatis nanti dia akan berkurang speed dari kecepatan transfer datanya. Ini ya yang kabel twisted pair. Jadi karakteristik dari twisted pair kan namanya twisted pair ya, dua yang dipilin, kabel yang dipilin, jadi pilinannya ada dua, nanti sepasang. Jadi setiap pasang itu dipilin atau dipelintir, kalau bahasa Jawa dipelintir ya. Itu nanti ada 4 pilin. Jadi ada 4 pilin atau 8 kabel. Nah, karakteristik transmisi dari twisted pair itu kalau analog itu butuh amplifier tiap 5 km sampai dengan 6 km. Kalau digital transmisi karakteristiknya dapat digunakan untuk sinyal analog dan digital butuh repeater tiap 2 sampai 3 km. Jadi kalau analog itu butuhnya sekitar 5 sampai 6, kalau digital butuhnya setiap 2 sampai 3. Nah, jarak untuk penggunaannya itu terbatas. Bandwidth-nya juga terbatas. Nanti twisted pair itu ada kategori ya, kategori 1 sampai dengan kategori 6. Nah, nanti seperti apa karakteristiknya bisa dilihat atau nanti bisa dibaca-baca di materi saya. Habis ini nanti saya share lagi materinya, bisa Anda baca-baca. Karena kalau harus online seperti ini kan kurang detail, nanti Anda bisa baca-baca lagi supaya bisa lebih detail. Terus kecepatan datanya juga terbatas, berkisar 100 MHz. Ini untuk
twisted pair ya. Terus rentan terhadap interferensi dan noise. Jadi setiap ada interferensi dan noise itu dia kena. Nah ini contoh dari kabel twisted pair, atau orang menyebut itu kabel UTP ya. UTP itu nama lain dari unshielded twisted pair. Jadi ada 4 pilin atau 4 pair tadi twisted pair, ada setiap twisted pairnya ada dua kabel. Jadi kalau totalnya itu dalam satu kemasan kabel ada 8 kabel. Ada 8 kabel, bisa Anda lihat itu ya. Oranye atau oranye lurik atau oranye putih gitu ya. Biru putih, hijau putih, coklat putih gitu ya. Ada yang sebagian oranye itu diganti hitam itu, tapi jarang. Yang kebanyakan itu yang sisi kanan itu ya. Oranye putih, biru putih, hijau putih, coklat putih. Itu biasanya itu. Nah ini kalau kita nanti lepas ya kan, setiap kabelnya itu bisa Anda lihat ya, itu arsitektur dari kabelnya itu ada konduktor ya, ada isolatornya, terus jaket kabelnya gitu ya. Jadi selubung luarnya itu pelindungnya. Jadi kalau Anda mau lihat sebelum dibongkar itu yang sisi kanan itu masih utuh. Terus yang sisi kiri itu yang sudah dibongkar. Kemudian bisa dilihat konduktornya tengah itu biasanya dari tembaga berwarna kuning gitu ya, tembaga berwarna kuning. Terus kemudian ditutup dengan isolator. Isolator itu kayak semacam kain itu ya, kayak kain, tapi dia bukan kain itu, karena tidak bisa menghantarkan arus listrik, dia sebagai penghalang ya. Nah terus kemudian dipasang-pasangkan menjadi dua-dua. Terus kemudian total dari 8 kabel itu dibungkus dalam satu jaket pelindung gitu ya. Nah untuk menghubungkan kabel ini ke tool yang lain, atau menghubungkan kabel ke kabel, atau kabel ke hub ya, atau kabel ke konsentrator, itu kita membutuhkan alat, atau kita membutuhkan satu perangkat yang disebut dengan RJ45 ya, RJ45 itu nanti ujungnya terdiri dari 8 pin yang diurutkan berdasarkan kebutuhan nanti, bisa di strike, bisa di cross ya. Terus ini ya, standar pemasangan kabel. Jadi kalau kita memasang kabel nanti standar pemasangannya dengan RJ45 ya, itu ada pin 1 sampai dengan pin 8 ya. Ini contoh ketika kita memasang kabel itu ya. Jadi dari urutannya tadi oranye putih, oranye, biru putih, biru, terus hijau putih, hijau, coklat putih, coklat. Lalu kita pasangkan, kita masukkan ke RJ45 nya, terus lalu kita krem dengan crimping tool ya, kita grip gitu ya, pakai crimping tool. Nah ini untuk apa, twisted pair kabel ketika kita memasang strike dan ketika kita memasang cross
Lah perbedaannya di mana? Kalau strike, urutan dari ujung satu dan ujung kedua atau ujung kabel satu dengan ujung kabel yang kedua itu sama, jadi urutan kabelnya sama. Tapi kalau cross nanti ada yang dibalik. Kalau cross dibalik, yang dibalik adalah pin nomor 1 dibalik dengan pin nomor 3. Pin nomor 1 dibalik dengan pin nomor 3. Pin nomor 2 dibalik dengan pin nomor 6. Bukan pin nomor 2 dengan nomor 4, bukan. Pin nomor 1 lokasinya dibalik posisinya dengan nomor 3. Pin nomor 2 posisinya dibalik dengan pin nomor 6. Itu kalau cross. Kalau strike ujungnya sama persis, nggak usah dibalik. Jadi kabel twisted pair itu ada dua, unshielded twisted pair sama shielded twisted pair. Nah, antara UTP dan STP nanti berbeda. Ada yang berselimut, ada yang tidak, ya. Tapi kebanyakan dalam sebuah jaringan komputer itu menggunakan kabel UTP, ya. Ini tabel attenuation-nya untuk UTP itu 2,6 untuk yang kategori 3, kategori 5 yang umum sekarang digunakan di lapangan kebanyakan kategori 5 sekarang. Ada beberapa yang menggunakan kategori 6, tapi masih jarang. Yang paling umum adalah kategori 5. Tapi untuk penggunaan kategori 6 biasanya nanti akan dihubungkan dengan penggunaan fiber optik. Nah, ini kalau kabel koaksial bisa Anda lihat. Kalau paling mudah membayangkan fisik dari kabel koaksial, ya kita lihat anten televisi. Nah, antena televisi itu dia karakternya koaksial, dimana itu ya, kabel koaksial itu ada inner konduktor, ada outer konduktor. Jadi ada dua, inner konduktor sama outer konduktor. Nah, antara inner konduktor dengan outer konduktor itu dihalangi oleh insulation biar tidak saling berhubungan. Terus kemudian dibungkus dengan jaket sebagai pengaman, yaitu outer sheet. Jadi karakter kabel koaksial itu frekuensinya lebih unggul dibanding dari kabel twisted pair, baik yang STP maupun yang UTP. Kinerja dari kabel koaksial itu dibatasi oleh attenuation dan noise. Bisa digunakan dalam sinyal analog maupun sinyal digital. Nah, ini kalau karakteristik fiber optik. Kalau Anda mau lihat fiber optik itu mudah. Sekarang kebanyakan jaringan internet penyedia layanan atau vendor-vendor penyedia layanan kebanyakan menggunakan kabel fiber optik, ya. Anda bisa lihat di jalan-jalan itu dari Telkom, First Media, MN Supply, Indosat Group dan lain-lain masih sudah menggunakan fiber optik, walaupun nanti dari fiber optik itu masih dikoneksikan dengan WiFi. Tapi untuk menuju ke WiFi-nya dia sudah menggunakan fiber optik. Nah, keuntungan menggunakan fiber optik, ya, kapasitasnya besar, ukuran dan beratnya kecil, ya, jadi ukurannya kecil, beratnya ringan dibanding dengan yang koaksial dan twisted pair tadi. Terus attenuation-nya rendah,
jadi lebih hebat itu. Dia mampu mengisolasi elektromagnetik, ya, tidak terpengaruh, ya. Terus jarak repeaternya juga jauh. Kalau yang twisted pair tadi sekitar 5 kilo, kalau yang koaksial sekitar 1 sampai 2 kilo. Nah, kalau fiber optik ini bisa jauh, ya. Bisa Anda lihat tabelnya tadi, ya. Kecepatannya pun juga lebih tinggi. Ini karakteristik transmisinya, use total internal reflectionnya itu 10 pangkat 14 sampai dengan 10 pangkat 15 Hz. Ini mode transmisinya, ya. Input pulsa analog, ya. Itu outputnya bisa Anda lihat. Ini pemanfaatan frekuensi untuk aplikasi fiber. Tabel ini kita lewati saja, ya. Nanti Anda bisa lihat dan bisa pahami nanti di materi yang saya sharekan ke media group, ya, Communication Center Learning. Jadi bisa Anda lihat di sana Communication Center Learning-nya, bisa Anda baca-baca sendiri. Ini kalau kita menggunakan wireless, nanti wireless itu ada yang 2 sampai 40 GHz, ada yang 30 sampai 1 GHz, ya, ada yang 3 kali 10 pangkat 11 sampai dengan 2 kali 10 pangkat 14 GHz. Kalau wireless biasanya kan nanti ada tipe G, tipe N, tipe B. Jadi nanti kalau kita wireless adapter, nanti mesti ada, kalau Anda beli HP atau laptop itu mesti ada tulisannya tipe G, tipe N, tipe B, tipe B, tipe N, tipe G, ya. Nanti berbeda-beda nanti penggunaannya itu. Ini antena, ya. Bisa dibaca, ini yang pattern radiasinya. Gambar-gambar kayak gini Anda cenderung pusing nanti malah kalau melihat sekilas-sekilas ini. Mending nanti Anda baca. Ini untuk radio broadcast ada di 3 kHz sampai dengan 300 GHz. Untuk ini infrared, ya, kalau infrared itu Anda sering menggunakan, ya, contohnya untuk remote TV itu menggunakan infrared. RD port, ya, yang ada di laptop, yang ada di HP itu juga menggunakan infrared. Terus apalagi infrared itu, sensor IPR dan lain-lain itu juga kebanyakan infrared. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, ya kan, via live yang ada di chat, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya harap Anda mampu memahami apa yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang hanya sekelumit, sedikit dan singkat ini bisa membuat Anda lebih penasaran dan pengen tahu lebih jauh, sehingga mampu merangsang Anda untuk lebih giat belajar, memahami, mencari dan menggali dari sumber yang lain, sehingga menambah wawasan dan kecintaan Anda terhadap jaringan komputer. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini dari saya akhiri sekian. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Selamat pagi.